Baik, kita akan lanjutkan pembahasan tentang ini ya, persamaan linier satu variabel ya. Di sini akan saya tunjukkan atau kita bahas tentang diskusi atau latihan ya, latihannya. Kemarin kan sudah dibahas tentang pembahasannya. Sekarang kita lihat diskusinya ya. Di sini ada latihan nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. 1 sampai dengan 5 akan kita kerjakan semua. Ini latihannya mudah, nanti kalian bisa tambahkan dengan sumber yang lainnya yang yang grade-nya mungkin levelnya lebih tinggi sedikit ya. Oke, di sini yang penting prinsipnya kalian sudah tahu, yaitu dengan cara membuat atau mencari penyelesaiannya, yaitu dengan cara membuat, memindahkan, membagi, dan seterusnya ya. Di sini contoh nomor 1. Min X min 1 sama dengan X plus 3. Oke, di sini tentukan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Berarti di sini ada variabel X sebelah kiri dan variabel X sebelah kanan. Di sini ada minus ya. Di sini ada plus. Kita pindahkan saja yang minus ke sini. Kemudian di sini ada 3, di sini ada min 1, pindahkan 3-nya ke sana ya. 3 pindahkan ke sana. Itu ya. Jadi sehingga penyelesaian yaitu 3 pindah menjadi min 3 ketemu dengan min 1 sama dengan X pindah minnya jadi plus X. Oke. Jadi min 4 sama dengan X tambah X 2X. Berarti tinggal min 4 bagi 2. Berarti kan sama dengan X yaitu min 2. X-nya sama dengan min 2. Oke ya, mudah ini. Kemudian yang kedua, di sini lihat, di sini ada 19, di sini ada 18, di sini ada 53X. Maka kita kumpulkan jadi satu, misalnya ke kiri semua boleh, atau ke kanan semua juga boleh. Kita gabungkan ke sebelah kiri semua, sehingga yang konstanta ini kita pindahkan ke kanan semua. Sehingga hasilnya adalah 19X, 18X pindah jadi min 18X, di sini ketemu dengan 53 plus 53X. Sama dengan min 78 ketemu dengan 30. Min ya 78 ya, jadi positif ditambah 30. Nah, jadi ini jumlah 19 kurang 18 min 1 ya. Sorry, bukan min 1 tapi 1. 19 kurang 18 kan 1 ditambah 53X jadi 54X sama dengan 108 ya. Jadi X sama dengan 108 dibagi 54. Ini jawabannya 2 ya. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Oke, ini tadi jawabannya juga. Ini min 2 ya, kalau ini 2. Sekarang nomor 3, yang C. Kita kalikan, yang ini kita kalikan ke sini. Ini kalikan juga ke sini ya. Kemudian baru kita jabarkan. Sehingga di sini diperoleh 3X min 2. Min 2 kali 6 min 12. Min 2 kali min X jadi plus 2X. Sama dengan 1. Oke, di sini 2X ya di sini ketemu dengan 3X. 2X ketemu dengan 2X ketemu dengan 3X jadi 5X. Sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 12 ya. 5X sama dengan 15. X sama dengan 15 bagi 5 sama dengan 3. X sama dengan 3 ya ini. Kemudian yang ini. Begitu juga yang ini kalikan satu-satu, ini kalikan ke sana, ini kalikan ke sana. Kemudian ini kalikan ke sana, ini kalikan ke sana. Maka diperoleh 21 dikurang 6X ditambah X dikurang 1 min 10 plus X. Plus 5X. Sama dengan 2X ditambah 1. Yang ada variabel X kita jadikan 1, yang tidak ada kita keluarkan, kita singkirkan. Sehingga di sini min 6X
ditambah X ditambah 5X dikurang 2X sama dengan 1 dikurang 21 ditambah 1 tambah 10 ya gitu. Jadi di sini 6 min 2X ya, tinggal min 2X sama dengan 22 dikurang 1 22 ya ini. Sorry, 12 min 21 kurang ditambah 10 min 11. Min 11 tambah 2 yaitu min 9 ya. Jadi X sama dengan min 9 per min 2. Min 9 per min 2 sama dengan 9 per 2. Oke ya, jawabannya. Jadi itu prinsipnya adalah X sama variabelnya jadikan 1. Kemudian bagaimana dengan pecahan? Yang pecahan ini sama saja ya, yaitu berarti ini tinggal kali silang ya. Kali silang ke sana. Berarti 12 kali 4 sama dengan min 3 kali X ya, min 3X. Jadi 48 sama dengan min 3X. Atau boleh misalnya ini ke sini ke bawah sini ya, boleh. Sehingga X sama dengan 48 min 48 dibagi 3. Sama dengan 16 ya, min 16. Oke itu. Kemudian yang ini, berarti ini kerjakan terlebih dahulu ya. Ini ada 9, ini ada 12, ini ada 6. Dari ini faktornya, yaitu misalnya semua kali dengan 36 ya. Oke, semua kali 36. Kali 3. Kiri kali 36, kanan kiri kali 36. 36 bagi 9 itu 4 kali 2X. Yaitu 36 dibagi 9 kan 4 kali 2X. 8X. 36 dibagi 12 itu 3. Ya jadi min 3X. 36 bagi 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi ini 5X sama dengan 30. X sama dengan 30 bagi 5 sama dengan 6 ya. X-nya 6 nih. Kemudian yang ini sama saja juga ya. Di sini X min 2 X min 2 ya. Berarti samakan penyebutnya yaitu X min 2. X min gini. Kali faktornya yaitu semuanya dikali dengan X kali X min 2. Kali X dengan X min 2. Ini saya kali dengan X min 2. Di sini ada X min 2, di sini ada X. Berarti semua ruas kanan dan ruas kiri dikali dengan X min 2. Maka hasilnya ini ke sini tinggal ini bagi ini X min 2 kali 1 ya. Sehingga menjadi X min 2, ini ke sini ditambah 5X, ini ke sini ditambah 4X sama dengan 4X ya. Gitu. Pindah X tambah 5X, 6X dikurang 4X sama dengan 2. 2X sama dengan 2. 2X sama dengan 2. X sama dengan 2 bagi 2, 1. X-nya 1 ya. Dapat. Oke, nomor 2 selesai ya. Kemudian nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini hasilnya adalah X min 24. X lebih kecil dari 8. Ya tinggal pindah aja min 24-nya ke kanan. Cara pindahnya berarti dibagi. X sama dengan X lebih besar. Jadi X lebih besar karena ini negatif ya. Negatif
pindah ke kanan jadi tandanya juga berubah. Jadi 8 per 24. Kalau nggak mau diubah ya jadi negatifnya tetap. Ini contoh. Nggak usah diubah lah ya. Kalau diubah nanti bingung. Misalnya X lebih kecil dari 8 dikurang dibagi min 24 gitu aja. Sama dengan X lebih, sehingga X lebih kecil dari min 1 per min sepertiga ya. Oke, nah sudah. Kalau dikali negatif jadi lebih besar nanti, jadi min X lebih besar dari sepertiga. Kemudian yang kedua ini sama ya, ini kalikan sehingga di sini 3X kurang 2 min 12 plus 2X lebih besar dari 1. 3X dengan 2X 5X pindah ke sana ya, lebih besar dari min 2 1 tambah 2 tambah 12. Jadi 5X lebih besar dari 15. X lebih besar dari 3. Ini jawabannya. Kemudian yang ini, samakan kalikan 1-1 ya. 21 dikurang 6X ditambah X dikurang 1 dikurang 10 ditambah 5X lebih kecil sama dengan 2X. 2X plus 1. Nah ini 6X tambah X 5X ya. 5 min 5X ditambah 5X jadi 0 ya. Ini pindah ke 0 ya. Jadi 21 dikurang 1 kurang 10. Berarti 21 kurang 1 kurang 10 kurang 1 lagi yang ini pindah sama lebih kecil sama dengan 2X. 21 kurang 10 ya. 10 lebih kecil sama dengan 2X. Jadi 5 lebih kecil dari X. Ini jawabannya ya. Silakan nanti diulangi kalau tidak jelas ya, karena ini bisa diulang. Kemudian di sini ya tinggal dikali 2 semua ya. Ini kali 2 semua. Berarti tinggal menjadi min 2X min 1 lebih besar dari 2 ya. Ini pindah ke sana, ini pindah ke sini sehingga diperoleh min 1 min 2 lebih besar dari 2X. Nah, gitu. Min 3 lebih besar dari 2X. Min 3 per 2 lebih besar dari X. Itu jawabannya. Oke ya. Kemudian yang ini. Ya ini kali berapa? Kali 4 kan tidak mungkin. Kali 3 juga tidak mungkin. Kali perkalian keduanya yaitu kali 12 ya. Kali 12. 12 bagi 3 4 kali. Berarti hasilnya 4 kali 3 min X sama lebih kecil sama dengan 12 bagi 4 3x gitu ya. Jadi 12 min 4x lebih kecil dari 3x. Ini pindah ke sana sehingga diperoleh 12 lebih kecil dari 7x. Jadi 12 per 7 lebih kecil dari x. Ini jawabannya. Ya. Selanjutnya yang C ya. Yang C ini berarti kan ini pindah ke sini aja ya. Menjadi min setengah min 1/3x lebih besar dari 4 dikali x min 2. Oke. Di sini ada pecahan, masih tetap ada pecahan yaitu 2 dan 3, berarti semua dikali dengan 6. Ya, kali dengan 6 sehingga diperoleh di sini min 3 min 2x lebih besar dari 24 ya, x min 2. Ini 24 kali 6 ya. Min 3 min 2x lebih besar dari 24x lebih dikurang dari 48. Ini pindah ke sana ya, ini pindah ke sana. Sehingga diperoleh min 3 plus 48 lebih besar dari
24X ditambah 2X. Jadi 45 lebih besar dari 26X. Ya. Jadi 45 per 26 lebih besar dari X. Gitu ya. Oke, yang D. Yang D, berarti yang ini kali ke sini ya. Ini kali ke sana. Berarti bisa diperoleh 5 kali 3, 3 kali 5 lebih kecil dari min setengah min 1/3X. Kali dengan 6 semua ya. Berarti 6 kali 3 kali 5 lebih kecil dari min 3 min 2X ya. Ini pindah ke sana. 6 kali 3 kali 5. 6 kali 5, 30 kali 3, 90. Ditambah 3 lebih kecil dari min 2X. Ya. Sehingga diperoleh 93 lebih kecil dari min 2X. Jadi X lebih besar sama dengan 93 dibagi min 2. Oke. Itu ya jawabannya. Kemudian nomor 5, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah ini ya. Tandanya ada 2, ada tengah-tengah 2. Mudah ya di sini. Berarti tinggal pindah ruasnya. Pindah ruasnya 2 kali, yang ini ke sini sama yang ini ke sana. Karena di sini ada pecahan 2 dan 4, nanti ini kita kalikan dengan 4 semua. Sehingga diperoleh 2 lebih besar dari 3 dikurang 8X lebih kecil dari 4. Ini setelah dikali 4 semua nih ya. Tinggal yang 3 ini pindah ke kanan, yang 3 ini pindah ke sini. Dia juga jangan lupa pindah ke sana ya. Sehingga diperoleh 2 dikurang 3 min 8X. Nah, gitu ya. 4 dikurang 3. Min 1 begini, min 8X 1. Nah, tinggal pindah ke sini ya. Sini ini ke sana. Min 1 ya dibagi min 8 tandanya menjadi begini. Nah, X 1 dibagi min 8 ya. Karena ini tidak lazim maka ditulis ke kiri. Jadi min 1/8 1/8. Nah, ini jawabannya. Ingat ya, kalau dikali negatif tandanya semuanya berubah. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya bahas tentang fungsi ya. Kemarin kita sudah sampai di persamaan garis ya. Oke, persamaan garis. Dengan menentukan titik-titik potong. Persamaan garis ya. Menggambar fungsi. Gambar fungsi ya. Gambarlah grafik fungsi ini. Nah, gimana cara gambar grafik fungsinya? Itu ya. Menggambar grafik fungsi itu sangat mudah dengan cara pembatuan ini, tabel seperti ini. Y sama dengan 2X plus 3. Di sini dibuat dulu X yang akan kita jabarkan satu-satu titiknya ya. Titik itu kan berarti X, Y. Kita gambar titik X, Y dengan cara menentukan titik X-nya, tentukan titik X yang ini dari min 1, 0, 1 ini terserah. Terserah kita tidak harus min 1, 0, 1. Bisa min 3, min 2, min 1. Bisa 0, 1, 2. Dan seterusnya. Tidak harus berurutan, boleh acak. Tetapi biasanya karena kita menggambar dalam
koordinat kartesius, maka di sekitar 0 ya, ngambil sampelnya di sekitar 0. Berarti di sini min 1, 0, 1 atau 0, 1, 2 boleh. Kemudian boleh juga min 2, min 1, 0 gitu. Oke ya, jadi jangan bingung ini min 1, 0, 1 dari mana. Ini terserah kita. Dan ini biasanya diambil di sekitar titik 0,0 sini. Jadi ambillah min 1, 0, 1. Nah, yang tidak terserah itu yang ini. Ini bergantung pada nilai X yang kita ambil. Min 1 karena dapat 1 ini karena substitusi kan ke sini ya. Jadi min 1 ini masukkan ke sini. 2 kali min 1 min 2 tambah 3 kan 1. 0 kali 2 0 tambah 3 3. 1 kali 2 2 tambah 3 5. Substitusikan nilai-nilai X ini ke fungsinya, maka diperoleh nilai X. Nah, kemudian setelah itu baru diplot dalam suatu grafik kartesius. Kita buat skala yang sama, ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif itu. Kemudian diplot titiknya, min 1,1 mana? Min 1,1 ini titiknya. Ini min 1,1. Kemudian titik 0,3. 0,3 ini. Titik 0,3 ya. Titik 1,5 ini. Titik 1,5. Tarik garis. 2 titik, cukup 2 titik sebenarnya, tidak harus 3 titik ya. Tapi semakin banyak titiknya semakin baik. Minimal 2 titik ya. Dari ketiga garis ini kita tarik garis, itulah gambar garis dari Y sama dengan 2X plus 3. Nah, dari sini kan kalau ditanya berapa gradiennya, itu kan bisa ya kemarin gradien. Gradiennya itu adalah ya ini M2 ya, gradiennya sama dengan 2. Dan persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Dengan M adalah gradien garis tersebut, C adalah konstantanya. Sehingga di sini harus lihat Y sendiri ya. Di sini Y sendiri, di sini M-nya adalah 2, C-nya adalah 3. Jadi gradien garis ini kita bisa dapat yaitu 2. Kalau enggak, ya dibagi aja nih ya. 5 dikurang ini ya, 5. Dari sini ke sini panjangnya 5 kan? Atau 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini gradien itu adalah kemiringan ya. Kemiringan dihitung dari ini. Kemudian ini 1, 2. 1, 2. 2,5 ya. 1, 2 ini perkiraan, ini 2,5 yang ini. Jadi 5 dibagi 2,5 ya sama dengan 2 ya. Atau kalau belum tahu gambarnya, ya udah langsung aja 2 nih, M ini adalah gradiennya. Kemudian di sini ada yang lain. Kemudian di sini contohnya ya. Kemudian ditanya, apabila ada grafik seperti ini, Y sama dengan 2X plus 3, tentukan titik potong grafik tersebut dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu berarti nilai Y-nya 0. Nilai Y-nya 0 ya, sehingga diperoleh 0 sama dengan 2X plus 3. 2X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Nah, titiknya itu titik yang namanya titik X, Y kan. Berarti X-nya adalah min 3 per 2. Y-nya adalah 0. Y-nya 0. Kalau tidak percaya kita lihat gambarnya tadi. Gambarnya tadi ini. Nah ini ya. Titiknya berapa itu? Nah ini. Gambarnya ini ada min 3 per 2,0 itu ya. Kalau ditanya, tentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Sumbu X. Dengan sumbu Y ya, tadi ditanya. Kalau ditentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Sumbu Y itu berarti X-nya 0. Sehingga diperoleh
Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 3, Y sama dengan 3. Kalau Y 3, X-nya 0, berarti X, Y-nya 0,3, titik potongnya 0,3 ya. (0,3) ini titik potong dengan sumbu Y-nya ya. Gradien ya, ini gradien tadi sudah ya. Menentukan persamaan garis melalui satu titik dan gradien M. Ada contohnya nggak di sini? Nah, misalnya saya kasih contoh deh. Di sini nggak ada contohnya ya. Di sini, nah, menentukan persamaan garis melalui satu titik dengan gradien M. Tentukan ya persamaan garis gradiennya 2 melalui garis 0,3. Tentukan persamaan garisnya. Gradiennya 2, garis tersebut melalui titik 0,3. Maka ini ya, ini M-nya, ini M-nya 2, ini X1, ini Y1 ya, substitusi ke sana. Sehingga diperoleh Y sama dengan M yaitu 2X plus C. Ini kan garisnya ya. Ini garisnya. Kemudian nilai C-nya berapa? Nilai C dicari dengan cara substitusi X1, Y1 ke sini. Sehingga diperoleh 3 sama dengan 2 kali 0 plus C. Ya, C sama dengan 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2X plus 3. Inilah persamaan garisnya. Ya, sama aja saya menyuruh garis tadi ini gambar yang ini tadi ya, contoh yang atas tadi. Nah ini ya, Y sama 2X 3 melalui titik 0,3. Ya, gradiennya 2, melalui titik 0,3. Kemudian, menentukan persamaan garis melalui 2 titik. Nah ini ada titik A dan ada titik B. Ya, X1, Y1, X2, Y2. Tentukan persamaan garisnya. Pertama, dicari dulu gradiennya. Yaitu ini Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Kemudian disubstitusikan ke persamaan. Ya itulah, disubstitusikan persamaan ini dapat. Ya, contoh begini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,3 dan 3,0 gitu ya. Titik A 0,3, titik B 3,0. Tentukan persamaan garisnya. Pertama, cari dulu gradiennya. Ya. Atau langsung pakai rumus ini boleh. Nih, Y min Y1. Nah, gitu, boleh. Ya. Kalau ditanya gradien langsung ini ya, kalau gradiennya ini, tapi kalau ditanya persamaan garisnya langsung pakai rumus yang ini. Praktikan Y dikurang Y1. Y1-nya misalnya yang ini. Ini Y1, ini X1, Y1, ini X2, ini Y2. Jadi Y dikurang Y1. Y dikurang 3 dibagi 0 dikurang 3. Sama dengan X dikurang X1, X dikurang 0 dibagi X2 dikurang X1. 3 kurang 0. Jadi Y min 3 per min 3 sama dengan X per 3. Kali silang semua. Atau kali min 3 semua boleh. Ya. Dikali, di sini ada 3. Coret aja ya. 3, ini 3. Jadi diperoleh Y min Y plus 3. Karena ini ada negatif ya, naik ke atas. Sama dengan X. Pindah ruas sehingga diperoleh Y sama dengan min X plus
3. Nah, inilah persamaan garisnya. Berapa gradiennya? Gradiennya min 1, jelas. Langsung ini. Atau pakai rumus yang ini ya. Min 1. Kemudian menentukan titik potong antara dua garis ya. Kalau kita punya dua garis, G1 sama dengan G2, tentukan titik potong dari kedua garis tersebut. Ya tinggal menyamakan aja. Garis pertama sama dengan garis kedua. Ya, garis 1 sama dengan garis kedua. Contohnya misalnya begini, ada titik, ada garis, misalnya ini ya. Y sama dengan 2X plus 3. Ada garis Y sama dengan min X plus 1. Nah, tentukan perpotongannya, titik potong dua garis ini. Ini ada dua garis ya, ini garis 1 ini, garis kedua ini. Tentukan titik potong kedua garis ini, maka samakan aja. Ini kan udah Y, ini udah Y. Yang namanya titik potong, ini garis pertama, ini garis kedua, berarti titiknya sama. Titik pada titik ini adalah titik yang sama ditinjau dari sini dan sini, dari 1 dan garis 2. Sehingga nilai X dan nilai Y pada titik ini untuk kedua persamaan itu sama. Makanya kita samakan Y sama dengan. Jadi 2X plus 3 kita selesaikan di sini. 2X plus 3 sama dengan min X plus 1. Ini pindah sana, ya 3X sama dengan min sana, pindah min 2. Ya. X sama dengan min 2 per 3. X sama dengan min 2 per 3, substitusi ke salah satu persamaan saja dapat Y-nya. Ya. Misalnya dapat masukkan ke sini. Jadi Y sama dengan min 2 per 3, min juga ditambah 1. Jadi Y sama dengan 2 per 3 ditambah 1 sama dengan 5 per 3. Jadi titik potongnya adalah X, Y, yaitu min 2 per 3, 5 per 3. Inilah titik potong antara kedua garis itu. Ini titiknya. Dan itu adalah min 2 per 3, 5 per 3. Jadi samakan aja ya, G1 dengan G2. Kemudian hubungan gradien dan dari dua garis. Garis G1 bergradien M1 dikatakan sejajar dengan garis G2 jika gradien 1 sama dengan gradien kedua. Kemudian garis 1 dan dengan gradien 1 dan garis 2 dengan gradien kedua dikatakan tegak lurus jika M1 dengan M2 sama dengan min 1. Contoh begini, ada dua garis Y sama dengan 2X plus 1. Kemudian ada garis yang kedua, yaitu Y sama dengan 2X plus 5. Ini sama dua garis, tapi garis beda ya, tapi punya gradien yang sama, yaitu 2. Kalau gradiennya sama, M1 sama dengan M2, maka Y1 sama dengan Y1 dan Y2 itu saling sejajar ya. Jika keduanya, gradien 1 dengan gradien kedua dikalikan hasilnya min 1, maka dikatakan tegak lurus. Contoh, ada garis ketiga sama dengan, misalnya di sini 4X plus 5. Atau garis keempatnya sama dengan min 1 per 4. X plus 5. Nah, gradiennya yang ini adalah 4, gradien yang itu adalah min 1/4. Jika dikalikan, min 4 dikali min 1/4 itu jawabannya min 1. Nah, karena hasilnya adalah min 1 perkalian, maka Y3 dengan Y4 ini saling tegak lurus. Kalau tadi sejajar begini, tidak pernah saling berpotongan. Kalau ini tegak lurus, maka berpotongannya membentuk sudut siku-siku. Nah, ya. Kemudian fungsi kuadrat, ya definisinya ini ada. Fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang variabelnya mengandung ini fungsi kuadratnya, sederhana nih ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. X-nya harus pangkat 2 sebelahnya,
pangkatnya lebih kecil dari 2, berarti pangkat 1 dan pangkat 0. Kalau ada persamaan gini, Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat plus X plus 1, ini bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 3. Yang pangkat tertingginya 2 itu adalah persamaan kuadrat. Kemudian apakah ini persamaan kuadrat? Lihat di sini, X-nya pangkatnya 2. Walaupun di sini tidak ada variabel X pangkat 1, maka ini tetap dikatakan dengan persamaan kuadrat. Oke, untuk persamaan kuadrat di sini masih kita ingat kembali ya di rumus-rumusnya ya. Ada simetri, sumbu simetri, kemudian ada diskriminan ya. D, ada syarat-syaratnya jika A lebih kecil dari 0, D lebih besar dari 0. Ini tidak usah kalian pusingkan ini ya. Kalau ini kok ini A lebih kecil dari 0 begini, D lebih besar dari 0 begini ya, tidak usah dipusingkan karena ini hasil atau konsekuensi dari menggambarnya. Kalau kalian bisa menggambarnya ya nanti bisa tahu rumus-rumus ini ya. Tapi untuk mempermudah maka dibuat daftar seperti ini. Di sini contoh, gambarlah sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Ya, dibuat dulu pembuat nolnya, faktorkan ya. Faktor dari ini adalah ini, kemudian diperoleh X sama dengan 1, X sama dengan 5. Berarti titik 1,0 dan 5,0 itu titik potong dengan sumbu X-nya ya. Kita lihat di sini. Tuh. 1,0 dan 5,0 titik potong dengan sumbu X-nya. Kemudian dia berbentuk cekung ke bawah karena di sini A-nya positif seperti gambar yang tadi ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0 semua, maka dia bentuknya U. Kalau A-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka bentuknya N gitu ya. Fungsi maksimum. Kalau ini fungsi minimum gitu. Ya, kalau D-nya lebih besar dari 0, diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D sama dengan 0, memotong sumbu X di 1 titik. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong di kedua sumbu tersebut. Itu juga dengan ini, kalau D-nya lebih besar dari 0, maka memotong di 2 titik, tapi arahnya yang berbeda. Ya. Nah, di situ itu, jadi dengan mengetahui itu kita bisa tahu bentuk grafiknya. Ya. Dari sini kita lihat, contohnya ini ya, contoh di sini A-nya kan positif, berarti nanti dia bentuknya U. Kemudian cari nilai D-nya, diskriminannya. D itu tadi apa? B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 6, kuadratin 36. Dikurang 4A, dikurang 4, kali C, 5. Oke, 20. Berarti 36 dikurang 20, masih 16. Nah, ini masih positif, berarti dia memotong di 2 titik. Ini sumbu X nanti memotong di 2 titik. Mana titik potongnya? Ya ini, 1,0 dan 5,0. Kemudian sumbu simetrinya adalah 3 ya. Untuk titik puncaknya X, Y ya. Masukkan 3 ini ke persamaan ini. 3 ini ke sini, maka diperoleh 9 dikurang 16. 18 ditambah 5 gitu ya. Dapat ya. Berapa ini? 14 min 4 ya. Oke. Jadi nanti 3, min 4 itu titik puncaknya. Sehingga kita peroleh gambarnya adalah sketsa gambarnya adalah seperti ini ya. Min 3,4 adalah titik puncaknya. Min 1,0 dan 5,0 itu dia bentuk sketsanya begitu. Oke ya, itu nanti kalau nah, silakan kerjakan latihannya. Video selanjutnya mungkin kita akan bahas soal-soalnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.